ngobrol-ngobrol sedikit nih ya tentang bagaimana cara pembenih salah gue ini salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat para sahabat-sahabat petani milenial kita. Saya Kang Agus dari kelompok petani milenial Flamboyan Farm, Kabupaten Tangerang. Oke, sahabat petani milenial ya, kali ini saya pengen ngajak ngobrol nih buat para petani muda ya, dan juga para petani lainnya yang suka menanam tanaman hidroponik. Nah, kali ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sambil ngopi tentunya ya. Kopi khas petani nih ya. Ngobrol sedikit tentang bagaimana cara menyemai tanaman hidroponik. Alat dan perlengkapan yang perlu kita siapkan untuk menyemai tanaman hidroponik. Mari kita cek langsung bahan-bahannya apa saja. Kita lihat langsung, yuk. Oke, sahabat petani milenial, tentu saja sebelum kita melakukan penyemaian sayuran hidroponik, yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu rokul ya. Rokul ini sebagai media untuk tanaman sayuran hidroponik, dan teman-teman juga bisa cari di Google ya atau di internet ya, yang jualan rokul ini banyak sekali sekarang ya, dan harganya pun sangat murah meriah. Yang kedua, kita siapkan yang namanya pisau. Nah, kalau saya senangnya sih pakai pisau dapur yang tajam ya. Ini bisa motong sapi juga ini. Dan mungkin para petani milenial sekarang kalau ada cutter atau pisau lain yang lebih tajam itu lebih bagus. Tapi hati-hati saat mengiris rokul ini dengan pisau, tangan kita harus safety. Nah, yang ketiga, kita siapkan talenan ya. Nah, talenan ini fungsinya untuk tatakan nanti ketika motong-motong rokul ini. Nah, yang keempat nih, kalau kita punya penggaris buatan kayu ya, karena petani itu harus kreatif gitu ya. Penggarisnya ini yang sudah diukur 2,5 cm, karena ukuran untuk membuat pemotongan rokul ini ukurannya 2,5 cm, dan ini sudah diukur 2,5 cm. Nah, tentu saja kita juga perlu menyiapkan yang namanya air ya. Air ini ukurannya tergantung dari banyaknya rokul ini ya yang kita gunakan. Selanjutnya kita menyiapkan nampan ya. Nampan ini untuk sebagai media atau tempat menyimpan nanti rokul yang sudah dipotong-potong, sampai kita menyemainya di tempat nampan saja biar lebih hemat. Atau nampan yang lain bisa kita gunakan, tempat-tempat yang lain bisa kita gunakan, asalkan jangan yang terbuat dari stainless, besi atau lainnya. Kenapa? Nanti ketika saat usia penyemaian tanaman itu 10 hari, kita bisa tambahkan nutrisi ademixnya mulai ya mungkin sekitaran 100 ppm atau 200 ppm. Selanjutnya kita siapkan yang namanya ini bibit ya, bibit atau benih ya. Benihnya ini kita siapkan tergantung kita mau nanam apa. Kalau di sini saya mau menanam pakcoy. Untuk jenis-jenis bibit ya, mungkin di pasaran banyak sekali merek bibit. Itu tergantung selera dari para petani. Ya, mungkin selanjutnya kita akan mulai bagaimana cara menyemai sayuran hidroponik mulai dari pemotong rokul. Baik, kita langsung saja ya akan memotong rokul ini ya dengan penggaris yang sudah kita buat. Nah, penggarisnya ini yang sudah kita buat ya, ini ukurannya 2,5 cm
Jadi rockwool itu ukurannya 2,5 cm kali 2,5 cm kali 2,5 cm ya. Jadi panjang kali lebar kali tingginya, ukurannya 2,5 cm, ingat ya. Dan itu juga tergantung media tanam kita nanti. Kalau di aquaglass mau di lebih gede ya nggak apa-apa gitu kan, atau di media lain yang mungkin dia medianya, kalau saya kan menggunakan net pot nanti ya. Net pot ini ukurannya 2,5 cm gitu ya. Atau di gelas aqua itu kan mungkin ukuran lebih besar, bisa lebih lebar lagi ya. Dan itu juga untuk tanaman-tanaman yang memang butuh tempat yang agak sedikit lebih luas. Baik, langsung saja kita jelaskan bagaimana cara memotong rockwool ini ya. Pertama, kita bisa mulai dari sisi sini atau dari sisi sini sama saja ya. Kita mulai potong rockwool ini. Ya, kita potong ya. Hati ya, pelan-pelan, takutnya saat kita memotong rockwool ini ya, kita harus hati-hati sambil jangan sampai bengkok ya. Oke ya, siap. Oke, sudah jadi ya. Sip. Oke, baik sahabat petani milenial. Nah, setelah kita potong-potong rockwool ini ya, tentu saja yang kita gunakan itu bukan sisi sebelah atas, tapi yang akan kita gunakan adalah sisi sampingnya. Nah, karena ini seratnya lebih mudah kita buka. Kalau ini kan lebih susah tuh ya. Jadi yang akan kita gunakan sisi sampingnya tuh ya. Nah, di sampingnya. Baik, kalau begitu kita langsung saja, kita langsung letakkan di nampan ya. Nah, baik, langsung di nampan, kita langsung balik-balikan saja ininya ya. Nah, ya, kita simpan ya. Nah, setelah kita tata di nampan ya rockwool ini, lalu kita siramkan air ya, siramkan air di atasnya, siramkan air biar basah dulu ya. Biasanya sahabat petani milenial ini punya cara lain ya, ada yang bisa disiram dari sampingnya gitu kan. Kalau saya lebih senang biar lebih cepat gitu ya, biar lebih cepat ya. Oke, selanjutnya nah, ya, setelah didiamkan beberapa menit ya, bisa langsung kita buang dulu airnya. Oke, airnya kita buang dulu ya. Nah, caranya seperti ini ya, kita buang dulu airnya sampai kira-kira mungkin air itu sudah hampir habis ya. Nah, kuncinya di penyemaian ini, si rockwool ini jangan sampai nanti kering ya. Kalau bisa setiap pagi kita siram ya, kita guyur air kayak tadi gitu ya, dari samping. Nah, baru kita tuangkan lagi airnya, jadi si rockwool ini tetap basah ya. Pokoknya tidak boleh si rockwool ini menggenang airnya. Oke, sahabat petani milenial, selanjutnya kita akan meletakkan benih pakcoy ya.
Ini pakcoy ini akan kita letakkan di rokul yang sudah kita basahi ya. Tentu saja saya lebih mudah menggunakan tusuk gigi ya. Tusuk gigi ini sebagai penggantinya dari stick atau yang lainnya ya. Sebenarnya para sahabat petani milenial bisa menggunakan alat lainnya ya. Saya lebih senang menggunakan tusuk gigi. Pertama kita bolongi dulu ya. Jangan terlalu dalam dan juga jangan terlalu dangkal ya. Jadi untuk satu kotak ini satu benih. Kenapa? Karena pakcoy ini kan dia daunnya melebar ya, sesim itu kita gunakan satu media ini satu tanaman. Kecuali kalau misalkan sahabat petani milenial mau nanam bayam atau kangkung gitu ya, itu bisa satu kotak rokul ini dengan beberapa benih yang dimasukkan ke rokul ini. Ada yang 9, ada yang 10 ya. Karena tidak semua benih itu bisa tumbuh 100% ya. Mungkin ada beberapa yang tidak tumbuh ya, karena mungkin dari benihnya juga kurang bagus gitu ya. Oke. Nah, kenapa saya senang menggunakan tusuk gigi? Karena ketika tusuk gigi ini basah, si benih ini pasti nempel dia tuh ya, nempel dia. Baru kita masukkan ke rokul yang sudah kita lubangi ya. Jangan terlalu dalam dan juga jangan terlalu dangkal ya. Baik sahabat petani milenial, setelah kita menanam benih di rokul yang sudah kita basahi ya, saya akan sedikit ngobrol-ngobrol lagi nih dengan para sahabat petani milenial ya. Tentunya apa sih yang akan kita lakukan setelah benih ini kita tanam di rokul yang sudah dibasahin ya. Nah, pakai airnya air biasa atau air nutrisi gitu kan ya. Nah, sahabat petani milenial, untuk penyemaian saya sarankan itu menggunakan air biasa saja tanpa menggunakan nutrisi atau yang lainnya ya. Nah, atau mungkin sahabat petani milenial ada yang nanya nih, kira-kira air sumur bisa nggak, air kali bisa nggak, air sungai bisa nggak gitu kan, atau air AC gitu ya, bisa nggak tuh gitu ya. Sebenarnya yang paling bagus tuh air AC ya, biasanya itu karena lebih dingin gitu ya, itu lebih bagus. Yang kedua mungkin teman-teman bisa menggunakan air bersih tentunya dari sumur, silahkan ya. Jadi belum menggunakan nutrisi AB mix. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan nutrisi AB mix dari awal nanti dia akan lumutan di di rokul ini ya. Baik, nah setelah selesai tanam begini, ada yang nanya nih dari sahabat petani milenial ya kan, Kak, ini ditanam diletakkannya di ruang terbuka atau tertutup? Nah, mungkin para petani lain mereka punya cara masing-masing ya. Kalau saya biasa setelah ditanam langsung diletakkan di tempat terbuka, langsung terkena cahaya matahari ya. Ada juga mungkin para sahabat petani milenial yang lainnya meletakkan yang sudah ditanam ini di tempat tertutup. Ada yang ditutup pakai plastik gitu kan, alasannya karena mungkin biar cepat berkecambah gitu ya. Tapi saya lebih senang langsung diletakkan di cahaya matahari ya, di terik matahari. Kenapa? Karena itu bisa membantu si rokul ini lembab ya, dan juga cepat berkecambah juga sebenarnya, karena kan si bibit ini atau benih ini diletakkan di dalam tempat yang basah ya, tidak seperti di dalam tanah gitu kan, ketika kita menyemai di dalam tanah. Nah, baik, alasan kita itu diletakkan tempat terbuka itu untuk proses dapat cahaya juga lebih cepat, dan kita juga menghindari yang namanya benih kita nanti ketika disemai itu kutilang, kurus tinggi langsing ya kan. Mungkin para sahabat petani milenial pernah mendengar istilah kutilang ya, kurus tinggi langsing, atau bahasa ilmiahnya bisa disebut sebagai etiolasi gitu ya. Etiolasi ini jadi tanaman kurang cahaya gitu kan. Nah,
Saya bawa contohnya nih ya. Nih, ini tanaman kutilang ya. Jadi dia tinggi batangnya gitu kan. Nah, lihat ya, perhatikan. Jadi kurus tinggi langsing ya. Karena yang bagus itu dia daunnya lebar dan juga batangnya tidak terlalu tinggi. Nah, seperti yang ini. Nah, ya. Ini semaian dari seminggu yang lalu ya. Seminggu yang lalu kita semai dan hasilnya seperti ini. Dan juga para sahabat petani milenial ya, kapan sih waktu penyemaian ini gitu ya? Sedikit saya sampaikan mengenai bahasa atau istilah-istilah para petani yang lainnya. Ada istilah HSS, ada istilah lagi HST gitu ya. Ya, hari selesai tanam dan hari selesai semai ya. Hari selesai semai artinya proses penyemaian. Nah, proses penyemaian itu paling lama 2 minggu. Ya, paling lama 2 minggu proses penyemaian. Nah, setelah disemai ya baru kita letakkan di guli atau media yang sudah kita sediakan, paralon atau yang lainnya. Atau mungkin bekas-bekas botol minuman mineral ya. Dan air mineral itu bisa kita gunakan sebagai media tanaman hidroponik gitu ya. Nah, jadi kalau saya lebih senang melihat dari daun. Kalau daunnya sekiranya sudah ada 4 lembar gitu ya, atau mungkin sudah terlihat kokoh, baru saya pindahkan ke media tanam ya. Dan itu juga tergantung dari para petani lainnya yang mungkin punya cara masing-masing. Saya kembalikan lagi ya, mungkin di tempat saya cocoknya begini, di tempat para petani lainnya bisa menggunakan teknik lain ya. Jadi kita bisa sharing bersama-sama ya. Oke sahabat petani milenial, tentu saja tadi kita sudah sedikit ngobrol-ngobrol mengenai bagaimana cara menyemai benih yang akan kita tanam ya untuk tanaman sayuran hidroponik ya. Jadi mungkin dari sahabat petani milenial lainnya ya punya cara dan teknik masing-masing. Di sini kita menyediakan berbagai pelatihan dan juga bisa sharing-sharing, kita bisa ngobrol di KPM Flamboyan Farm ya. Jadi bagi teman-teman yang mau berkunjung silahkan lihat saja di bawah ini ya. Ini alamatnya dan juga nomor kontaknya, dan juga bisa hubungi langsung ya di deskripsi di bawah ini ya. Jadi sahabat milenial, jangan ragu-ragu dan jangan malu-malu untuk kita saling belajar ya. Karena kita di sini pun masih tahap belajar gitu ya. Baik sahabat petani milenial, jangan lupa subscribe YouTube kami ya, dan juga follow Instagram kami ya di deskripsi sini.